Ketemu lagi dengan saya di Dodi Kusmaya Channel. Channel ini adalah channel yang berorientasi pada pendidikan, khususnya pemrograman komputer. Pada video kali ini akan dibahas tentang logika dasar pemrograman bagian kedua, tentang struktur logika pencabangan if, else if, dan else. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe, juga like and share, dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai. Yuk kita lihat videonya. Ya, pada video kali ini kita akan bahas dasar-dasar pemrograman, khususnya tentang struktur logika pencabangan dan pseudocode. Struktur logika pencabangan pada video ini yang akan kita bahas adalah tentang if, else if, dan else, atau dibaca jika dan jika tidak. Fungsi if dan else if merupakan struktur pencabangan dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi logika tertentu. Adapun struktur if dan else if adalah sebagai berikut. If, kondisi, kemudian ada begin, end, dan di dalamnya ada statement jika kondisi terpenuhi. Artinya, statement kondisi terpenuhi akan dijalankan terkait dengan kondisi dalam if. Kemudian ada else if, kondisi, lalu di bawahnya ada begin, kemudian statement jika kondisi terpenuhi dan tidak terpenuhi pada kondisi if sebelumnya atau if di atasnya, kemudian end. Nah, untuk penulisan begin dan end itu sengaja saya kasih warna biru, berbeda dengan yang lain, karena ini terkait dengan sintak penulisan di program. Nah, ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada else. Else adalah struktur pencabangan yang akan mengakomodir semua kemungkinan kondisi yang tidak masuk dalam kondisi logika pada if sebelumnya. Artinya, else ini akan menjalankan semua statement yang kondisinya tidak masuk di if dan else if sebelumnya. Nah, strukturnya seperti di samping kanan, yaitu ada else, kemudian begin, kemudian ada statement untuk kondisi tidak terpenuhi pada if sebelumnya, lalu end. Perlu diketahui bahwa setiap fungsi tersebut ada batas awal dan batas akhir, yaitu begin dan end, kapan mulai, kapan selesai. Ya, kondisi logika matematika yang dapat digunakan pada if, else if itu satu sama dengan atau tanda sama dengan dua kali. Kemudian contohnya kayak seperti A sama dengan B. Kemudian yang kedua adalah tidak sama dengan tanda seru dan sama dengan, atau tanda lebih kecil dan lebih besar. Contohnya adalah A tidak sama dengan B. Yang ketiga, lebih kecil. Contohnya A lebih kecil daripada B. Kemudian yang keempat ada lebih kecil atau sama dengan. Cara penulisannya A lebih kecil sama dengan B. Kemudian yang kelima ada lebih besar. Contohnya A lebih besar dari B. Lalu yang keenam lebih besar atau sama dengan. Contohnya A lebih besar sama dengan B. Masuk ke format penulisan. Format penulisan struktur program bisa berbeda-beda tergantung dari program yang sedang digunakan. Contoh, yang pertama adalah fungsi program Pascal.
Ini hanya contoh di program Pascal, di mana if kondisi, kemudian ada begin, kemudian di dalamnya ada statement jika kondisi terpenuhi, lalu end. Nah, kita lihat di contoh kedua. Contoh kedua ini saya ambil dari program C. If kondisi, kemudian tanda begin dan end itu diganti dengan tanda kurawal buka dan kurawal tutup. Dalamnya sama, yaitu statement kondisi terpenuhi. Dan contoh ketiga saya ambil dari program Python, di mana if kondisi, kemudian ada tanda titik 2. Lalu yang paling penting adalah statement kondisi terpenuhi itu harus masuk, menjorok ke dalam, atau ada indent di bawah if. Nah, ini yang membedakan format penulisan di setiap program. Nah, untuk contoh selanjutnya di video ini saya akan menggunakan contoh yang ketiga melalui program Python. Oke, masuk ke penggunaan if, elif, dan else. Pertama, contoh pengecekan terhadap suatu nilai x. Asumsi x sama dengan 10. Kemudian if x lebih besar dari 5, titik 2, lalu print nilai x lebih besar dari 5. Nah, pseudocode-nya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan sebuah variabel x dengan inisial nilai 10. Kemudian selanjutnya ada pengecekan apakah variabel x lebih besar dari 5. Jika iya, maka cetak tulisan nilai x lebih besar dari 5. Jika tidak, dalam hal ini artinya adalah x tidak lebih besar dari 5, maka program tidak melakukan apapun. Lalu selesai. Jika program ini dijalankan, selama nilai x itu lebih besar dari 5, maka akan tampil tulisan nilai x lebih besar dari 5. Tapi apakah program ini sudah selesai? Ya, belum. Karena jika x-nya adalah kurang dari 5, maka yang dijalankan adalah poin keempat. Program tidak melakukan apapun, karena programnya ternyata tidak ada pengecekan terhadap nilai tersebut. Maka yang perlu ditambahkan adalah nilai elif x lebih kecil dari 5. Kemudian print nilai x lebih kecil dari 5. Nah, pseudocode-nya ada penambahan sebagai berikut. Ada pengecekan apakah variabel x lebih kecil dari 5. Jika iya, maka cetak tulisan nilai x lebih kecil dari 5. Jika tidak, dalam hal ini artinya x tidak lebih besar dan x tidak lebih kecil dari 5. Maka program tidak melakukan apapun atau blank. Kembali lagi, apakah program ini sudah selesai? Ternyata belum, karena ada satu kondisi yang belum ditangani di program ini. Maka perlu ditambahkan satu perintah lagi. Elif x sama dengan 5. Print nilai x sama dengan 5. Nah, di pseudocode-nya ada penambahan apakah variabel x sama dengan 5. Jika iya, maka cetak tulisan nilai x sama dengan 5. Oke. Program ini sudah mengcover semua kemungkinan yang ada. Karena pada dasarnya adalah satu nilai itu kalau dia tidak lebih besar atau tidak lebih kecil, maka sama dengan. Nah,
Untuk posisi terakhir, itu sebenarnya bisa diganti dengan else. Nah, diganti else, kondisinya dihilangkan. Karena format penulisan else itu tidak membutuhkan kondisi. Nah, pseudocode-nya adalah jika tidak, maka cetak tulisan nilai X sama dengan 5. Karena kita sudah memastikan bahwa nilai pada else itu adalah pasti sama dengan. Oke, sampai sini dapat dipahami. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita ada latihan. Buatlah sebuah program yang dapat menampilkan tulisan angka sesuai dengan nilai angka yang ada dalam variabel X 1 sampai dengan 10. Misal, jika X sama dengan 1, maka akan tampil tulisan 1. Jika X sama dengan 2, maka akan tampil tulisan 2, dan seterusnya. Ya, selamat berlatih dan sukses selalu. Terima kasih.